Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aprilia dari kelas K221 MNR. Yang terhormat Ibu Endah Suwarni SPDI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama 6. Di sini saya akan membedah tajwid dan membaca surat Al-Ghoshiyah surat ke-88 yang artinya hari pembalasan. Bismillahirrohmanirrohim. Bedah tajwid Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 1. Hal, yaitu di sana ada lam sukunnya dibaca jelas, izhar mutlak atau lam mutlak. Jangan mantul bacanya. Ataka mat tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ta. Cara bacaannya panjang 2 harakat. Hadisul di mat tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh di dal. Cara bacanya panjang 2 harokat. Sul alif lam komariah karena ada alif lam bertemu huruf komariah yaitu goin. Cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas. Go mat tabi'i karena ada alif sebelum ada fathah dibacanya panjang 2 harokat. Ghoshiyah tak mabruto kalau berhenti jadi hak sukun. Bedah tajwid Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 2. Wujuh mat tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya ada jim berbaris domah dibacanya panjang 2 harokat. Hui idgham bigunah karena ada tanwin domah bertemu dengan ya. Cara bacanya dimasukkan tanwinnya ke huruf ya sambil berdengung. Jadi wujuh hui, dengungnya bawaan dari tanwin dari nun. Yau adalah haflin atau huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya ada fathah dia. Cara bacanya dilunakkan atau dilembutkan. Maizin zin ishar halki karena ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf koh halki huruf tenggorokan sehingga baca tanwinnya jelas. Ho mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah bacanya panjang 2 harokat. Ho syiah tak mabruto diubah menjadi ha sukun ketika berhenti. Bedah tajwid Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 3. A mat tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di ain. Cara bacanya panjang 2 harokat. Amilatun tun ada idgham bigunah karena tanwin domah bertemu dengan nun. Cara bacanya langsung masukkan ke nun tanwinnya sambil berdengung. Na mat tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di nun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Nasibah tak mabruto harokat domah tanwin kalau berhenti jadi ha sukun. Bedah tajwid Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 4. Tas sotnya punya sifat hamas, ada angin keluar, ada sofir, ada desisannya, terus dia juga huruf tebal. Tas naik pangkal lidahnya. La mat tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Na mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah di nun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ron ishar halki karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf ishar. Ha huruf tenggorokan jadi cara bacanya tanwinnya dibaca dengan jelas. Ha mat tabi'i karena ada alif sebelumnya di fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Hamiyah tak mabruto ketika berhenti menjadi sukun. Jadi walaupun harakat apapun di tak mabruto berhenti jadi hak sukun. Bedah tajwid Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 5. Tas sinnya ada sifat hamas, ada sifat sofir. Hamas ada angin keluar, sofir ada desisannya. Tus ko mat tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf kof dibaca panjang 2 harokat. Min ishar halki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ain adalah huruf halki atau huruf tenggorokan, oleh karena itu nunnya dibaca jelas. Min ai adalah haflin atau huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada fathah dibacanya lunak atau lembut. Ainin nin adalah ishar halki karena ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf hamzah. A mat badal karena ada fathah berdiri di atas huruf hamzah. Jadi fathah itu penggantinya dari fathah ketemu alif sehingga jika diurai sama kayak hamzah berharakat fathah bertemu sama alif dibacanya 2 harokat. Aniyah tak mabruto sama jadi ha sukun. Bedah tajwid Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 6. Lai ada harflin karena ya sukun sebelumnya fathah dibacanya dilunakkan. Lai salahum
Hum ishar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf to. Cara baca mimnya dibaca dengan jelas. Lahum to'a matobi'i karena ada fatkah bertemu alif atau alif sebelumnya fatkah dibaca panjang 2 harokat. To'a mun ishar halki karena ada tatwin domah bertemu dengan hamzah. Cara baca tanwinnya dibaca secara jelas. Illa ditekan lamnya ada tasdid. La matobi'i karena ada alif sebelumnya fatkah dibaca panjang 2 harokat. Miangdo adalah ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dot. Cara bacanya disamarkan sambil berdengung. Miangdori ri dibacanya secara tarkik atau tipis karena ro-nya barisnya di bawah atau kasroh. Dori ri mat arid li sukun karena ada mat tobi'i bertemu huruf hijaizah yang disukunkan. Bedah tajwid Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 7. La mat tobi'i karena ada alif sebelumnya fatkah dibaca panjang 2 harokat. La yus sinnya punya sifat sofir ada desisanya dan hamas ada angin. Yusminu wala la mat tobi'i karena ada alif sebelumnya fatkah dibaca panjang 2 harokat. Wala yukni hati-hati bacanya mantul, goin bukan huruf mantul. Ni mat tobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh dibaca panjang 2 harokat. Yukni miu adalah ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu dengan huruf jim. Cara bacanya samar sambil berdengung. Miangju ju mat arid li sukun karena ada mat tobi'i bertemu huruf yang disukunkan karena wakof. Bedah tajwid Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 8. Wujuh ju mat tobi'i karena ada waw sukun sebelumnya domah dibaca panjang 2 harokat. Wujuhu ya idgham bigunah karena ada tanwin domah bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya dimasukkan ke dalam huruf ya sambil berdengung. Wujuhu yau adalah harf lin karena ada waw sukun sebelumnya ada fatkah dia. Cara bacanya dilunakkan atau dilembutkan. Yauma izin idgham bigunah karena ada tanwin kasroh bertemu huruf nun. Cara bacanya dimasukkan ke dalam huruf nun sambil berdengung. Yauma izin na mat tobi'i karena ada alif sebelumnya fatkah dibaca panjang 2 harokat. Naimah ta mabruto ketika berhenti jadi ha sukun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma izin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dharik. La yusminu wa la yukni min ju'. Wujuhu yawma izin naimah. Sadaqallahul azim. Cukup sekian penjelasan saya mengenai bedah tajwid dan membaca Quran Surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 1-8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.